Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu, saya Pendeta Arif. Kita bertemu bersama dalam Saat Teduh Pagi, edisi Jumat 23 Juli 2021. Sejenak dalam teduh kita saat ini, mari kita merenungkan menguasai diri itu tidak mudah. Dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu, berkati kami, biarlah firman-Mu ini menguatkan iman kami, sehingga kami bisa menguasai diri kami Tuhan. Bersabdalah kepada kami sudah siap untuk menyambutnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dunia ini, ketika orang punya uang, ketika orang menduduki sebuah jabatan, orang akan dengan mudahnya kemudian bisa menguasai orang lain. Dengan sebuah iming-iming uang atau sebuah hadiah, orang dapat dengan mudahnya kemudian memerintah orang lain untuk kemudian menuruti apa saja yang kemudian menjadi sebuah keinginannya. Namun untuk dapat menguasai diri sendiri itu pekerjaan yang tidak mudah. Walaupun dalam hati ada keinginan untuk kemudian mau berubah, mau melakukan. Sebab dalam diri kita rupanya terbangun dua sikap yang saling berjuang, yaitu sebuah perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Dan ketidakmampuan dalam menguasai diri membuat Saul selalu merencanakan hal-hal yang jahat. Ketika kita belajar dari perjanjian lama, dia merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan untuk kemudian membunuh Daud, walaupun semuanya gagal. Atau kita belajar dari Rasul Paulus juga punya sebuah pengalaman. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, agar kita dapat menguasai diri kita dan menang atas setiap pergumulan, kuncinya adalah rupanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Sebab roh penurut tetapi daging lemah. Dengan kekuatan sendiri kita pasti tidak mampu untuk kemudian menguasai diri kita. Karena pada dasarnya daging kita itu lemah. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus dalam hidup ini. Bila Roh Kudus memegang kendali hidup kita, apabila ada hal-hal yang tidak benar diinginkan oleh tubuh kita, oleh daging, Roh Kudus akan segera kemudian menegur dan memberikan peringatan kepada kita. Setiap kali hendak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, sesungguhnya hati kecil ini sudah mendengar peringatan Roh Kudus. Hanya saja daging ini tidak mau tunduk dan terus mengabaikan suara Tuhan. Saudara-saudara, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Amsal pasal 16 ayat 32. Bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rupanya menguasai diri itu tidaklah mudah. Tetapi mari saudara-saudara, biarlah roh itu berkuasa pada diri kita. Sehingga kita mampu menguasai diri kita, mampu mengontrol diri kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan menolong kita, sehingga Roh Kudus itu terus berkarya pada diri kita. Amin. Firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini.
supaya jangan dosa itu berkuasa pada diri kami Tuhan. Namun biarlah kasih kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dalam kami menjalani hidup kami. Bapa di sorga, pada teduh kami pada saat ini kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang terus berada dalam pergumulan sakit penyakit ya Tuhan, dalam pendidikan bagi anak-anak, dalam pekerjaannya Tuhan, ataupun pergumulan-pergumulan kami secara pribadi Tuhan, mampukan kami, biarlah kami tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kasih Tuhan terus ada pada diri kami. Bapa dalam surga, mampukan kami dalam menjalani hari ini. Dalam namamu kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami menyampaikan teduh kami dan ungkapan syukur kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian teduh pagi kita ya saat ini saudara-saudara. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.